Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung kapan kalian menonton talkshow ini. Kembali lagi di talkshow BRT, Bincang Urusan Rumah Tangga, dengan saya Rizky Abdul Malik sebagai host. Kali ini saya kedatangan seorang tamu bersama seorang perempuan, yaitu teman saya sendiri, bernama Salimah. Kali ini kita bakalan ngebahas dilema dalam rumah tangga. Dilema dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu situasi sulit yang mengharuskan orang menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan. Dalam bahasa kekiannya bisa disebut juga dengan buah malakama. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama, secara umum apa aja dilema yang terjadi dalam rumah tangga menurut Salimah gitu. Oke, terima kasih banyak kepada Rizky sudah bersama saya mengisi tentang dilema yang sering terjadi dalam rumah tangga. Nah, sebelumnya tentang rumah tangga dulu nih. Kan rumah tangga itu adalah perkawinan yang diikat oleh ikatan suci, di mana seorang laki-laki dan perempuan dipersatukan untuk hidup bersama. Nah, kalau dilihat nih ya, dari Quran Surat Al-Ahzab ayat 7, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi, dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Nah, kalau misalnya dilihat dari ayat itu, pernikahan teh adalah sebuah ikatan yang sangat suci, di mana seorang suami istri berjanji langsung kepada Allah yang derajatnya sama dengan perjanjian seorang nabi. Nah, makanya ujiannya juga banyak gitu ya, berat dan sering banget ditemukan. Balik lagi ke pertanyaan, apa saja dilema yang sering terjadi dalam urusan rumah tangga? Yang pertama tentang masalah keuangan. Nah, ini sering kita temukan dalam masalah rumah tangga, di mana suami atau istri mempunyai sebanyak kebutuhan yang membuat mereka untuk muncul konflik gitu ya, konflik dalam rumah tangga. Terus yang kedua, masalah anak, entah itu ketidakhadiran anak, atau menyambut kehadiran seorang anak, atau sikap yang ditimbulkan dari seorang anak yang sudah dewasa. Terus yang ketiga tentang mengambil sebuah keputusan besar, di mana seorang suami dan seorang istri harus segera mengambil sebuah keputusan dari masalah yang terjadi. Oke, nah kalau menurut aku itu sih dilema yang sering terjadi, yang sering muncul dalam urusan rumah tangga. Oke, nah untuk selanjutnya nih, biasanya nih ya, apa sih penyebab masalah yang terjadi itu? Apa penyebabnya gitu? Oke, penyebabnya yang pasti nih ya, kalau dari masalah keuangan biasanya seorang suami merasa direndahkan atau lebih rendah dari istri. Misalnya si istrinya gajinya lebih besar dari suami. Nah, itu kan biasanya muncul sikap-sikap di mana suami merasa dia tuh posisinya nggak lagi dibutuhkan atau lebih rendah dari posisi si istri. Nah, padahal kalau misalnya dilihat dari frame si istri atau sudut pandang dari si istri, bisa jadi si istri ini ngebantu kebutuhan dari keluarga supaya lebih baik lagi. Tapi suami itu kadang suka ngerasa si posisi ini ada, atau kejadian ini kan membuat dia jadi ngerasa lebih rendah, padahal enggak. Terus kalau misalnya masalah anak nih, kan kalau misalnya ngedidik anak itu nggak ada buku panduannya ya untuk jadi orang tua. Setiap orang, setiap keluarga pasti punya cara yang berbeda-beda. Nah, tapi dari sisi frame ayah atau sisi frame ibu pasti pengen ngelakuin yang terbaik buat anak-anaknya. Makanya penyebabnya adalah di mana mereka menuntut untuk melakukan yang terbaik dari versi mereka. Padahal kan kalau misalnya dikonsolidasikan atau dikomunikasikan, mungkin ditemukan titik temu di mana cara yang terbaik untuk memberikan sikap atau pengajaran untuk anak-anaknya. Terus yang terakhir adalah dalam mengambil keputusan. Misalnya nih ya, si suami dapat kerjaan baru di luar kota, terus dia harus pindah ke luar kota. Nah, si istri ini bimbang karena dia pengen tinggal di sini. Nah, ini juga kan sebuah keputusan besar ya, di mana dia harus segera memutuskan keputusan gimana si keluarganya biar bisa menjalani hidup. Si suaminya bisa kerja di luar kota, si istrinya tetap di sini, atau mencari solusi dari salah satunya.
atau juga misalnya hadir pihak lain nih, misalnya kayak mertua, terus adik ipar, sanak famili yang notabene tuh suka perlu dinafkahin sama si keluarga ini. Biasanya mertuanya misalnya butuh apa, terus si adik iparnya ternyata masih perlu dibiayain sekolahnya. Nah, jadi kadang itu jadi sebuah penyebab di mana si suami atau si keluarga si istri ini nggak mengkomunikasikan dari apa yang terjadi. Misalnya si adik iparnya terlalu rese nih, misalnya gangguin kehidupan kakaknya misalnya. Nah, itu kan kalau misalnya nggak dikomunikasiin bahaya ya, bisa jadi perusak dari rumah tangga kakaknya karena si adiknya misalnya terlalu berlebihan. Kayak gitu sih biasanya penyebab yang terjadi dari dilema rumah tangga. Oh, jadi begitu ya, kompleks banget begitu ya masalahnya. Nah, lalu ada gak sih solusinya gitu untuk mengatasi masalah-masalah yang tadi gitu? Kalau ada, boleh dong bagi tipsnya gitu, gimana cara nyelesainnya? Oke, masuk ke solusinya, aku ngambil sumber dari salah satu blog yang ngebahas tentang masalah keluarga. Solusinya ini yang pertama dimulai dari suami atau istri saya merasa. Jadi mereka semua atau si suami atau si istri ini merasa bahwa masalah yang terjadi itu adalah karena kesalahan mereka gitu. Jadi kalau bisa dibilang mah ngerendahin diri gitu, kalau misalnya pertengkaran ini harus segera diselesaikan ketika mereka sama-sama meredam emosi gitu. Jadi ketika si saya merasa ini dimunculkan, berarti si suami dan si istri ini ngerasa kalau mereka tuh saling membutuhkan. Jadi ketika udah saling membutuhkan, maka si masalah yang ada tuh bisa tersolusikan ketika mereka komunikasi. Nah, yang kedua adalah komunikasi. Jadi ketika yang pertama udah ngerasa meredam emosi, harus meredam emosi, meredam hawa nafsu dari dirinya. Yang keduanya harus memunculkan komunikasi di mana si suami dan si istri mengkomitmenkan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kayak misalnya tadi masalah anak nih ya, masalah anak misalnya dia pengen sekolah di A, si ayahnya misalnya, terus si ibunya pengen sekolah di B, terus mereka sama-sama punya argumen masing-masing. Nah, kalau misalnya dikomunikasikan dengan baik setelah meredam emosi, kan ditemukan ya jalan keluarnya. Kayaknya kalau misalnya di sekolah A negatifnya ini deh, di sekolah B negatifnya ini deh. Nah, berarti kan ditemukan titik temu ketika mereka sama-sama sudah rela dengan keputusan satu sama lain. Terus yang ketiga adalah menyelesaikan ganjalan-ganjalan yang ada. Kayak misalnya nih si suami atau si istri punya ganjalan misalnya si istri punya ganjalan si suaminya nggak pernah nih bantuin urusan rumah misalnya, jadi aku tuh capek misalnya ya. Nah, terus kan jadi terganjalkan ya sama si istrinya. Nah, kalau misalnya ada ganjalan terus datang masalah baru, berarti kan makin memuncak nih ya si emosinya. Nah, jadi solusi yang ketiga adalah mengkomunikasikan ganjalan-ganjalan yang ada dengan mengungkapkan masalah apa, misalnya ada ganjalan-ganjalan apa dari si pihak suami, dari si pihak istri. Dan si pihak suami, ini kamu masakannya tiap pagi tuh nggak enak, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu tuh diungkapkan, jadi mereka sudah bisa saling beradaptasi dengan masalah yang ada. Terus juga meminta maaf satu sama lain, supaya merasa kalau misalnya kesalahan yang ada di dalam diri itu harus saling dimaafkan. Terus yang ketiga, mengampuni dan melupakan satu sama lain gitu. Jadi jangan ngerasa paling benar, karena kan kehidupan rumah tangga ini adalah kehidupan yang kompleks ya, terus juga ibadahnya seumur hidup. Jadi kalau misalnya saling ngebenarkan atau saling paling benar tuh akan sulit gitu ditemukan solusi dari masalah yang ada. Segitu paling solusinya dari aku. Oh, jadi intinya itu harus menjaga komunikasi begitu mungkin ya? Iya, betul. Biar kayak kalau misalkan ada unek-unek atau ada yang ngerasa gak dienak gitu, lebih baiknya obrolin gitu kan ya, begitu ya. Mungkin intinya ya. Udah gak kerasa, sudah beberapa menit kita nemenin kalian. Oke, sebelum ditutup nih ya, aku mau nyampein beberapa pesan dari
sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Ini isi hadis tentang kehidupan rumah tangga ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas lautan. Kemudian ia mengirimkan bala tentaranya. Tentara yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang menimbulkan fitnah paling besar kepada manusia. Seorang dari mereka datang dan berkata, aku telah lakukan ini dan itu. Iblis menjawab, engkau belum melakukan apa-apa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, lalu datanglah seorang dari mereka dan berkata, tidaklah aku meninggalkannya sehingga aku telah berhasil memisahkan ia, suami dan istrinya. Beliau melanjutkan, lalu iblis mendekatkan kedudukannya. Iblis berkata, sebaik-baik pekerjaan adalah yang telah engkau lakukan. Hadis riwayat Muslim. Nah, kalau dari hadis ini, karena tadi ya di awal aku udah mention perjanjian ikatan suami istri adalah perjanjian yang sangat suci langsung dengan Allah, maka godaannya juga pasti berat. Jadi kalau misalnya dari hadis itu udah disebutin, setan yang paling berhasil mengganggu manusia bukan yang ngebunuh atau mencuri, tapi yang berhasil menghancurkan rumah tangga hingga menjadi cerai-berai. Jadi dilema apapun yang terjadi dalam urusan rumah tangga jangan sampai berakhir cerai gitu, karena semua masalah pasti ada solusinya. Oke. Bermanfaat banget nih materinya dari Teh Salimah. Mungkin cukup sekian talkshow kali ini ya, talkshow Bu RT, yaitu bincang urusan rumah tangga untuk episode kali ini. Terima kasih kepada Teh Salimah telah memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Talkshow saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.